Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Plus Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521111995. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Ijazlah Jambe kelas 10 TKJ dengan materi Subul Iman bab 2 tentang cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita ke pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa. Semoga pelaksanaan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak di sini akan mengabsen dulu, ya. Yang pertama, Supriyadi hadir, Muhammad Dafa hadir, Herdi, Ihsan Maulana. Nah, sebelumnya kemarin kita mempelajari iman. Pertama yang harus kita pahami, apa sih makna iman itu? Silakan. Oke, betul. Kalau menurut bahasa kitabnya itu al-imanu tasdiqul qalbi al-iddian wal qabul. Jadi iman itu adalah sesuatu yang harus dibenarkan dengan hati. Ya, yang harus dibenarkan dengan hati dan disertai dengan pengakuan kepada Allah bahwa Allah sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Dan menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya arti dari iman itu sendiri. Lalu selanjutnya, coba ada berapa rukun iman? Silahkan. Ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Terus iman kepada firman Allah. Lanjut, iman kepada Rasul Allah. Terus kepada hari kiamat. Terus nah itu ya. Jadi iman itu ada 6 termasuk rukun iman. Jadi ada rukun agama, ada rukun agama Islam. Rukun agama itu adalah yang pertama iman, Islam sama ihsan. Kayak itu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu di sini Bapak akan memberikan pertanyaan untuk pembelajaran yang akan kita pelajari sekarang, yaitu mengenai pembelajaran selanjutnya itu tentang subul iman, ya. Subul iman. Kira-kira ada yang tahu apa makna dari subul iman? Silakan. Cabang-cabang iman. Jadi terdiri dari subul dan iman. Jadi iman itu ada cabangnya, ya, ada cabangnya. Jadi cabang iman yang pertama yaitu yang pokoknya yang telah tadi kita pelajari, yang sebelumnya kita pelajari. Nah, oleh karena itu kita juga sebelum pembelajaran, kenapa sih kita harus beriman? Ada yang tahu? Coba apa? Nah, betul. Iman itu adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Jadi kalau tidak ada fondasi, secara logika pasti sebuah bangunan yang tidak ada fondasi pasti roboh. Betul. Betul, itu ya yang pertama.
Lalu apa sih manfaat iman? Ada yang tahu manfaat iman apa? Coba manfaatnya atau efek, atau misalnya di sini dampak seseorang tidak beriman. Oke, silahkan. Tidak memiliki pedoman hidup yang benar, tidak terpengaruh oleh godaan syaitan, tidak membedakan moral dan moral, bersifat sombong dan individualistis, serta menyangkal kehidupan akhirat. Oke, betul. Jadi orang yang tidak beriman itu tidak mempunyai pedoman yang jelas. Jadi kehidupannya itu seenaknya dewe, ya. Jadi sakahayangna. Jadi tidak mempunyai pedoman yang jelas. Dan yang kedua apa? Mudah terpengaruh oleh godaan setan. Lalu apa lagi? Sulit membedakan halal dan haram. Jadi dia apa? Melakukan sesuatu hal itu, yang penting dia kerjakan, yang penting dia suka, padahal itu halal. Padahal, ya. Nah, di sini tadi sudah ditanya, apa subul iman itu? Ya, ini jawabannya. Ya, kenapa kita harus beriman dan apa dampak dari seseorang ketika tidak beriman? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sebelum ke materi, apa sih tujuan pembelajaran kita sekarang? Ya, pembelajaran kita ini tujuannya untuk apa? Penjelasan atau menjelaskan tentang iman itu. Ya, nah di sini kita mempunyai tujuan pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang makna, pengertian, macam-macam dan juga manfaat tentang subul iman. Itu yang pertama tujuannya. Jadi kalian dituntut untuk diharapkan dapat menjelaskan yaitu tentang apa makna iman, pengertiannya, macamnya, ya, itu yang pertama tujuannya. Lalu yang kedua tujuannya itu adalah mampu menganalisis, ya, mampu menganalisis apa makna iman, masih sama seperti tadi, makna subul iman, pengertiannya, dalil dan macam-macamnya, ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan hasil dari pembelajaran, dari penjelasan tentang subul iman, baik dari makna, ya, dari cabang, dari dalil, dan juga macam-macam dan manfaatnya. Nah itu, ya. Jadi tujuannya pertama adalah kalian mampu menjelaskan, kedua mampu menganalisis, lalu yang ketiga mampu mempresentasikan. Kayak itu tujuannya pembelajaran tentang subul iman. Oke, next. Nah, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video, ya, yang berkaitan dengan mengenai subul iman, ya. Coba kita perhatikan videonya. Oke. Setelah kita menyaksikan video yang barusan, silakan, barangkali ada tanggapannya. Ada? Ya Pak. Ya, silakan. Rukun iman itu ada 6. Iya. Rukun iman itu ada 6. Terus lalu? Ya Pak, membahas tentang pengertian iman secara bahasa dan istilah. Oke, betul. Terus ada lagi? Ya Pak. Ya. Ya Pak, iman dikelompokkan jadi 3 kategori. Oke, siap. Ada lagi? Terus? Oke, betul. Ada lagi? Oke, silakan. Ada 7 cabang iman atau iman. Ada 7. Ada berapa? 77, betul. Terus ada lagi? Apa? Satu, niat dan hati. Apa itu iman dan penerapannya? Ikhlas, sabar, tawakal, khauf dan roja. 2, lisan atau ucapan, yaitu
Oke, betul. Berarti itu ya yang termasuk pembahasan atau mengenai penjelasan mengenai subul iman atau cabang dari iman. Ini nanti perintahnya sebelum nanti Bapak jelaskan ya. Ini perintahnya, tugasnya yaitu adalah mengamati gambar dan juga apa sini kelihatan mengamati gambar dan menceritakan teladan mulia subul iman serta menuliskan pesan-pesan yang terkandung di dalam gambar tersebut. Oke, jadi kita bagi kelompok dulu, tapi sebelum kalian mengerjakan, nanti saya akan menyampaikan materinya dulu ya. Oke, jadi kita kembali tadi setelah kita melihat video ya. Di sini secara mendetail akan saya jelaskan mengenai subul iman. Jadi sebagaimana tujuan pembelajaran tadi, bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah diantaranya untuk mengetahui dalilnya apa. Dalil itu kan ada dua, ada dalil akli sama dalil nakli gitu. Kalau secara keseluruhan kalau di ilmu tauhid itu. Nah kalau di sini ada dalil akli berarti bersumber dari Al-Quran. Kalau akli bersumber dari akli atau misalnya dari Nabi. Nah, di sini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai subul iman ini adalah Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 54. Wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ya, sumastawa alal ars. Nah, kita jelaskan. Tadi iman itu artinya adalah percaya. Iman itu adalah percaya. Atau tadi dikatakan tasdikul qalbi, membenarkannya hati. Ayat iddian wal qabul. Nah, di sini wa inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhan kalian itu siapa? Allah. Nah, Tuhan kita itu Allah. Wa inna rabbakum. Berarti pertama iman kita harus yang paling pondasi adalah iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbakum. Yang mana Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadi raja di langit dan di bumi. Fisitati ayami, dengan menciptakan langit dan bumi hanya 6 masa. Nah, jadi kita di sini percaya. Nah, di sini sebagaimana tadi sudah dibikin kelompok, silahkan ya tugasnya dilaksanakan, yaitu di sini perhatikan gambar ya, perhatikan gambar. Mohon maaf Bapak tidak kelihatan, terlalu kecil. Nah, jadi perhatikan gambar berikut, mengamati gambar dan menceritakan teladan manusia subul iman serta menuliskan pesan-pesan yang terkandung dalam gambar tersebut. Nah, coba ya. Ya. Ini ketuanya siapa? Oke. Oke, dari kelompok mana dulu? Yang mau presentasi? Boleh. Silahkan. Saya Supriyadi. Lalu Dan saya Bapak dari kelompok 1. dari kelompok 1 mempresentasikan hasil jawaban dari gambar 1 dan gambar 2. Silakan. Gambar 1 adalah terjadi masalah di mana mengalahkan semua kehidupan sehingga terjadilah berbagai dan kecintaan pada dunia mengalahkan akhirat. Sumber iman yang satu, takut kepada Allah, berharap. 2, rasa malu kalau kaya. 3, rela terhadap takdir. Pesan yang terkandung pada gambar 1
satu, yaitu manusia harus segera disusul dengan penyesalan yang mendalami dengan satu, bertaubat, menyesal, menjadi. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan presentasi dan insya Allah kalian bisa menguasai materi ya yang telah disampaikan dan mudah-mudahan bisa mengimplementasikannya atau melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan mengenai subul iman, jadi subul iman itu memiliki dua kata, subul dan iman. Jadi subul itu adalah cabang, iman adalah cabang iman. Itu. Apa pengertiannya? Pengertiannya itu yang berkaitan dengan keimanan. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam hadis bahwasanya iman itu ada 76 sampai 79 cabang. Dan kita sebagai muslim ya, kita patut untuk menyempurnakan keimanan kita dengan cabang-cabang iman yang telah kalian sampaikan. Menurut kalian apa yang menjadi kesimpulan ataupun mungkin esensi yang kalian dapatkan di dalam pembelajaran ini? Ada tidak? Setidaknya kita bisa ingin mempelajari bahwa iman itu apa dan ingin kita menyempurnakan keimanan kita ya. Tuh ya. Jadi kita harus bisa memperbaiki atau menyempurnakan. Ketika kita tidak sempurna, belum melaksanakan kegiatan yang dari cabang iman ini, mencoba kita meningkatkan. Itu ya. Selanjutnya nah di sini ada refleksi ya. Coba di sini ada pertanyaan ya. Bapak tidak jelas, itu jauh kecil ya. Di sini ada pertanyaan. Apakah materi subul iman ini relevan dengan tantangan dan isu dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silakan. Namun dengan subul iman kita menyadari bahwa ritual adalah fondasi, sementara perilaku sehari-hari adalah pembuktian dan penyempurnaan. Oke, berarti relevansi ya. Bagus jawabannya mengenai relevansi atau pengimplementasian sebuah iman dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini pertanyaannya bagaimana menurut pendapat kalian ya keterkaitan antara ibadah ritual ya dengan perilaku sehari-hari ya, untuk supaya kalian bisa lebih mempelajari materi yang berkaitan dengan iman, bukan hanya dari materi yang ada di sekolah. Jadi kalian juga harus mempelajari apa saja nih yang berkaitan dengan iman. Itu. Jadi seseorang yang sudah mengetahui dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pasti dia akan mencari ilmu yang lebih mendalam, apalagi tentang keimanan. Karena tadi sebagaimana yang dinamakan keimanan itu adalah fondasi utama kehidupan seorang muslim. Itu ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ma min khairi fa minallah wa ma min syai'in fa binafsik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.